Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42. Kekhawatiran Arya. Tapi, kenapa Jenar tidak pernah cerita ya? Kenapa Jenar menutupinya? Besok harus diintrogasi tuh anak, kata Hana lalu membaringkan tubuhnya di ranjang. Namun handphone Jenar terus berdering, membuatnya mau tak mau menjawabnya. Halo, jawab Hana dengan sedikit malas. Saya tanya sekali lagi, di mana Jenar? Kata Arya to the point. Haduh, maaf tuan, saya tidak tahu. Tadi tuh dia diare, terus ke toilet, dan tasnya dititipin ke kita. Tapi sampai pelajaran selesai, dia nggak kembali juga. Ternyata dia pulang duluan. Jelas Hana. Tapi dia belum pulang sampai jam segini, ujar Arya singkat. Hah? Pekik Hana. Serius? Terus dia di mana? Teriak Hana heboh, membuat Arya langsung mematikan sambungan handphonenya. Sial, itu bocah kemana sih? Arya mengambil kunci mobilnya untuk mencari keberadaan Jenar. Bian pun tak kalah khawatirnya dengan Arya. Bian terus mencari tahu lewat teman-temannya yang ada di kampus. Namun, nihil. Semua tidak ada yang tahu. Halo? Jawab Kalista di seberang sana dengan bahagia karena Fabian menelponnya. Di mana Jenar? Tanya Bian dingin, membuat senyum di bibir Kalista menghilang. Mana gue tahu? Lo kata gue maknya, kata Kalista jutek. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Jenar dan lo biang keladinya, lo tunggu apa yang akan terjadi sama lo, bahkan keluarga lo, kata Bian mengancam. Segitu pentingkah dia buat lo, Fabian? Pekik Kalista marah. Cek kampung kayak dia, lo bela-belain, sampai ngancem gue, sama keluarga gue, hah? Pekik Kalista lagi. Bahkan, gue gak level nyentuh seujung kuku dia, decih Kalista, merendahkan Jenar, membuat Bian semakin marah. Terserah apa kata lo, yang jelas ingat kata-kata gue. Jangan sampai hilangnya Jenar gara-gara lo, karena gue gak bisa jamin keselamatan lo nanti, kata Bian penuh penekanan, lalu segera mematikan sambungan teleponnya. Keesokan harinya. Teriakan seorang cleaning service menghebohkan seluruh kampus pagi itu. Penemuan seorang siswi dengan keadaan yang sangat mengenaskan di dalam toilet membuat toilet ramai kala itu. Ada apa ini? Tanya salah seorang dosen yang mendengar ada kerumunan di toilet. Ini Pak, ada... Ujar cleaning service itu terbata dan takut saat membuka pintu kamar mandi menemukan salah seorang siswi tergeletak tak berdaya di lantai. Dosen itu pun mendekati siswinya, lalu memeriksa kening dan juga denyut nadinya. Masih bernafas, cepat panggil ambulan, teriaknya, lalu segera menggendong tubuh siswinya keluar dari dalam toilet. Caca, Hana, dan Naila yang kala itu penasaran dengan apa yang terjadi langsung terkejut saat tahu bahwa Jenar pingsan di toilet dengan masih memakai pakaian yang sama seperti kemarin. Berarti Jenar semalaman terkunci di toilet. Kenapa kita bisa ceroboh banget gak memeriksa toilet yang itu? Ucap Hana penuh penyesalan. Lalu ia teringat akan suami Jenar. Hana pun segera merogoh handphone Jenar dan mendial nomor suami di sana. Halo, suara Arya terdengar begitu parau.
menandakan bahwa orang itu baru bangun tidur. Tuan, saya Hana, sahabat Jenner, ucap Hana sambil terisak, membuat Arya langsung membuka mata sepenuhnya. Kenapa? Sudah ada kabar tentang Jenner? Di mana dia? Apa dia baik-baik saja? Tanya Arya beruntun, membuat Hana semakin terisak dan membuat Arya menghela nafasnya pelan. Jenner ditemukan pingsan di toilet. Sekarang dia dibawa ke rumah sakit, kata Hana, membuat jantung Arya seolah berhenti seketika. Bagaimana keadaannya? Tanya Arya dengan terbata. Tubuhnya bergetar hebat setelah tahu sang istri semalaman pingsan di toilet kampusnya. Gak tahu, Tuan. Jenner dibawa sama dosen kami ke Pranata Hospital, ujar Hana. Tanpa menjawab lagi, Arya langsung mematikan teleponnya dan langsung bergegas ke rumah sakit milik keluarganya. Tanpa mandi, inget ya, tanpa mandi. Orang ganteng mah bebas, gak mandi juga masih tetap cakep. Arya membawa mobilnya seperti orang kesetanan, membuat Arlan sedikit ketakutan. Ya, tadi saat Arya sampai di lobi, bertepatan dengan kedatangan Arlan. Lalu mereka memutuskan untuk ke rumah sakit bersama. Awalnya Arlan yang akan menyetir. Namun Arya tidak mendengarkan. Hatinya sudah bergemuruh, tidak tenang sejak semalam. Dan saat tahu keadaan Jenner begitu memprihatinkan, kepanikan di wajahnya semakin berlipat. Sesampainya di rumah sakit, Arya langsung berlari menuju resepsionis. Di mana pasien yang baru dibawa ke sini? Mahasiswi pingsan? Tanya Arya menggebu, tidak sabar. Alih-alih menjawab, resepsionis itu malah bengong, melongo tak percaya melihat sang anak pemilik rumah sakit tempatnya bekerja datang sepagi ini dan hanya mengenakan kaos putih polos serta celana pendek di atas lutut. Hei, kau mau dipecat? Teriak Arya kesal, karena pertanyaannya tak juga dijawab. Maaf Tuan, maaf, sebentar, saya periksa dulu. Ucap resepsionis itu terkejut. Dengan tangan bergetar, ia memeriksa data pasien yang baru masuk. Oh, Nona Jenner. Ia masih berada di UGD, Tuan. Masih ditangani dokter, kata resepsionis itu. Lalu tanpa babi bu, Arya segera berlari menuju ruang UGD. Ternyata di sana sudah ada ketiga sahabat Jenner dan seorang dosen yang tadi menggendong Jenner. Apa yang terjadi? Tanya Arya dingin dan menatap tajam ke arah semua orang yang di sana. Cah, dia siapa? Tanya Naila berbisik. Gue gak tahu, jawab Caca. Han, siapa? Tanya Naila ke Hana. Maaf Tuan, kalau boleh saya tahu, Anda siapa ya? Tanya dosen itu. Saya suaminya Jenner, ucap Arya datar. Dek, jantung ketiga sahabat Jenner berdetak begitu cepat, antara terkejut, takut, dan juga terpesona oleh ketampanan Arya. Begini Tuan, pagi tadi salah seorang cleaning service berteriak saat menemukan istri Anda pingsan di dalam toilet. Sepertinya ada yang sengaja menguncinya dari luar dan memasang kertas pemberitahuan bahwa toilet sedang rusak, agar tak ada yang membukanya. Jelas dosen itu. Pihak kampus akan segera mencari tahu siapa pelaku di balik ini semua. Kami akan pastikan pelakunya akan mendapatkan pelajaran yang setimpal, kata dosen itu mencari aman sebelum kampusnya bermasalah. Karena ia tahu siapa laki-laki yang ada di depannya ini. Kalau dia tak cepat turun tangan,
maka bisa dipastikan kampus itu akan Waalaikumsalam. Tangan Arya mengepal kuat, rahangnya mengeras dan matanya menatap tajam kepada dosen tersebut. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan istri saya, jangan harap kampus itu masih bisa beroperasi, ujarnya dingin. Kalian semua pergi dari sini, sambungnya lagi. Tanpa disuruh 2 kali, semua segera pergi meninggalkan rumah sakit. Tentu saja setelah Hana menyerahkan tasnya Jenar kepada asistennya Arya. Hana tak seberani itu menyerahkan tas Jenar langsung kepada suaminya. Segitu khawatirnya lo, bos. Gue yakin lo itu udah jatuh cinta sama Jenar. Tapi kenapa gengsi lo harus tinggi itu sih? Gumam Arlan dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Berhenti menggunjingku di dalam hati, Lan, atau gaji lo gue potong, ucap Arya tajam, membuat Arlan menelan salivanya. Sepertinya bos Indigo bisa baca pikiran gue, gumam Arlan lagi, tapi dia sambil melangkahkan kakinya untuk duduk di kursi tunggu. Berbeda dengan Arya, yang terus mondar-mandir sedari tadi seperti setrikaan. Bersambung.